Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 program studi S1 Statistika akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sejarah Internet dan Perkembangannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofi Kiranti dengan stambuk F1A2 21015. Kemudian presentator pertama Risma Lasari dengan stambuk F1A2 21076. Presentator kedua Juliet Sapulete dengan stambuk F1A2 21069. Presentator ketiga atas nama Musdalifah dengan stambuk F1A2 21041. Presentator keempat Ade Herlina Marhaba dengan stambuk F1A2 21020. Presentator kelima Yudis Sulistyo dengan stambuk F1A2 21022. Dan presentator terakhir Faridatun Makfirah Rahman dengan stambuk F1A2 20076. Kepada presentator pertama, saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Yang pertama itu internet. Apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Yang kedua, sejarah internet. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA atau Advanced Research Project Agency membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. Sekitar tahun 1986 didirikan NSFNet atau National Science Foundation Network yang menggantikan peranan ARPANET. Dan pada tahun 1990 ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama, World Wide Web atau WWW. Dan akhirnya di tahun 1993 mulai dikembangkan Internik untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Manfaat internet. Berikut manfaat penggunaan internet di berbagai bidang. Yang pertama, bidang bisnis. Pada bidang ini peran internet sangat banyak, misalnya dalam pembuatan website, usaha, bisnis, startup, dan industri kreatif yang lainnya. Yang kedua, di bidang pendidikan. Dengan hadirnya internet di bidang pendidikan, pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi. Yang ketiga, di bidang informasi. Saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal ini karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif. Yang keempat yaitu commerce. Umumnya orang berpikir e-commerce adalah online shopping atau belanja melalui web. Terus terang, web shopping atau online shopping sebetulnya hanya sebagian kecil sekali dari belantara e-commerce. Web shopping yang termasuk dalamnya transaksi online, stok, mendownload the software langsung dari web sebetulnya menghubungkan bisnis ke konsumen ini hanya sekitar 20% dari total e-commerce. Sedang sebagian besar sebetulnya lebih banyak berupa hubungan dagang bisnis ke bisnis yang memudahkan proses pembelian antar perusahaan-perusahaan. Yang kelima ada e-banking. Pada tulisan ini membahas beberapa kemungkinan di dunia perbankan yang mungkin dikembangkan lebih lanjut dengan perkembangan ekonomi yang mulai banyak berbasis pada teknologi informasi. Tentunya di luar hal-hal yang sudah umum di dunia perbankan saat ini, seperti infrastruktur ATM bersama dan lain-lain. Secara umum akan ada dua hal besar di dunia perbankan yang dapat terasa manfaatnya. Yang pertama, interaksi di sisi customer atau klien. Dan yang kedua, beberapa isu interaksi atau querying antar bank. Yang keenam, video streaming. Live streaming adalah tayangan langsung yang di-broadcast kepada banyak orang atau viewers dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi atau network, baik yang terhubung dengan kabel atau wireless. Internet dalam jaringan dunia luas dan perkembangannya. Tahun 1969, proyek terciptanya katalogen muncul saat itu yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas California. Proyek tersebut memaparkan bagaimana proses pengiriman data dalam bentuk kode biner pada dua komputer. Komputer pertama mengirimkan kata log dan komputer kedua mengirimkan kata in. Keberhasilan proyek tersebut mencetuskan sejarah internet awal dalam proyek ARPANET
atau Advanced Research Project Agency Network. Lalu pada tahun 1970 berkembang sekitar 13 hingga pada tahun 1981 menjadi 231 komputer yang terhubung dalam jaringan ARPANET. Pada tahun 1983, internet muncul di dunia pada tanggal 1 Januari 1983. TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol mulai diimplementasikan dalam sistem jaringan internet. Dari sinilah para peneliti mulai untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lainnya yang berbeda hingga menjadi internet modern seperti saat ini. Pada tahun 1990, Berners-Lee dan timnya yang bekerja di CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir menciptakan World Wide Web atau WWW. Publik mulai menggunakan situs WWW yang berfungsi untuk menelusuri situs website. Hingga pada tahun 1993, keberadaan internet semakin tersebar berkat dirilisnya situs pencari pertama yaitu Mosaic. Dan mulailah bermunculan situs penyedia email bernama Yahoo dan perusahaan berbasis online seperti Amazon dan eBay pada tahun 1994. Sedangkan kemunculan Google terjadi pada tahun 1998. Sampai saat ini masih bermunculan pula perusahaan situs online yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Kemudian pada tahun 2000-an. Pada tahun 2000-an menjadi titik awal penggunaan jejaring sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya thefacebook.com oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2003. Awalnya, Facebook hanya untuk menghubungkan para mahasiswa Harvard. Kemudian, semakin berkembangnya menjadi salah satu top media sosial dengan pengguna sekitar 2,3 miliar orang. Di tahun yang sama, setengah penduduk Inggris telah mengakses internet. Pada tahun 2012, dilansir dari Life Science, pemerintahan Presiden Barack Obama mengumumkan penentangannya terhadap kontroversi Stop Online Piracy Act atau SOPA yang memberlakukan aturan baru bagi penyedia layanan internet untuk mengawasi konten dari hak cipta. Hal tersebut berarti pemerintahan Presiden Obama tidak akan mendukung undang-undang yang mengurangi kebebasan berekspresi karena hal tersebut akan merugikan perusahaan teknologi seperti Google dan YouTube yang bergantung pada konten yang dibuat penggunanya serta penggunaan yang adil di internet. Pada tahun 2016, perusahaan teknologi Google meluncurkan Google Assistant berupa program asisten pribadi yang diaktifkan melalui suara. Hal tersebut menandakan penggunaan internet dalam sistem komputer pintar. Google akhirnya bergabung bersama Alexa milik Amazon, Siri dari Apple, dan Cortana dari Microsoft dalam hal ini. Perilaku dan proses penciptaan inovasi. Jensen pada tahun 2000 mendefinisikan perilaku inovatif sebagai penciptaan, pengenalan, dan pengaplikasian gagasan-gagasan baru secara sengaja dalam suatu pekerjaan, kelompok, atau organisasi untuk memperoleh keuntungan dalam kinerja suatu pekerjaan, kelompok, atau organisasi. Definisi ini membatasi perilaku inovatif sebagai usaha-usaha yang sengaja dilakukan untuk mendatangkan hasil atau outcome baru yang menguntungkan. Sedangkan menurut De Jong dan Hartog pada tahun 2007, menyatakan perilaku inovatif adalah kerja perilaku yang meliputi eksplorasi peluang dan ide-ide baru. Juga dapat mencangkup perilaku mengimplementasikan ide baru, menerapkan pengetahuan baru, dan untuk mencapai peningkatan kinerja pribadi atau bisnis. Perkembangan dari inovasi membutuhkan kontribusi dari setiap individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami tentang aktivitas individu yang mengarah pada inovasi. Perilaku inovatif sering dikaitkan dengan kreativitas. Perilaku kreatif adalah proses untuk menghasilkan sebuah ide, gagasan, atau pemikiran baru yang berkaitan dengan produk, servis, proses, dan prosedur kerja. Sedangkan perilaku inovatif kerja tidak hanya sekedar menghasilkan ide baru, tetapi juga melibatkan proses implementasi terhadap ide tersebut, khususnya pada setting pekerjaan. Aspek perilaku inovatif. Perilaku inovatif merupakan proses multitahapan dengan aktivitas dan perilaku individu yang berbeda-beda di setiap tahapannya.
Lebih lanjut, Jensen pada tahun 2002 menambahkan bahwa perilaku inovatif ini merupakan perilaku kompleks yang terdiri dari 3 tahap, yaitu ide generasi, ide promosi, dan ide realisasi. Berikut dijelaskan setiap tahapannya. Yang pertama adalah ide generasi. Inovasi individu dimulai dengan adanya kesadaran dari individu untuk melihat dan mengenali akan adanya peluang baru dari suatu permasalahan yang muncul. Jensen pada tahun 2000 menambahkan bahwa persepsi mengenai permasalahan dalam pekerjaan, merasakan adanya keganjilan, atau munculnya tren merupakan pencetus atau dorongan dalam menghasilkan ide-ide baru. Kemudian dari peluang tersebut, individu akan mulai untuk memproduksi atau membuat suatu ide baru yang bermanfaat dalam berbagai domain pekerjaan. Inovasi dipicu oleh adanya pengakuan atau suatu peluang baru. Ketika peluang tersebut dihargai, seseorang perlu mengerahkan tenaga untuk memunculkan ide-ide tersebut. Permasalahan utama yang muncul dalam tahapan ini adalah bagaimana membuat individu memusatkan perhatiannya. Tahap selanjutnya yakni ide promotion. Dalam tahapan ini, individu mencari dukungan untuk ide yang ia bawa serta berusaha untuk membangun sebuah koalisi untuk mendukung ide inovasi tersebut. Hal ini berdasarkan Scott dan Bruce. Ketika individu telah menghasilkan suatu gagasan, ia harus terlibat dalam aktivitas sosial untuk memperoleh rekan, penyokong, dan pendukung ide di sekitarnya. Menurut Kanter, dia berpendapat bahwa individu harus dapat membangun kekuasaan atau power dengan mengajukan gagasan inovasi kepada aliansi yang berpotensi. Keberhasilan dari suatu inovasi sangat bergantung pada jumlah dan jenis dari kekuatan orang-orang yang mendukung ide-ide tersebut. Nah, tahapan yang ketiga yakni ide realization. Pada tahapan terakhir dari proses inovasi ini, yaitu ide realization, individu melengkapi idenya dengan membuat suatu produk atau prototype atau model dari ide inovasi tersebut yang dapat dialami langsung dan diterapkan dalam suatu pekerjaan, kelompok kerja ataupun organisasi secara keseluruhan sehingga nantinya ide tersebut dapat disebarkan, diproduksi secara manual, diproduksi secara massal ataupun digunakan secara produktif. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku inovatif. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku inovatif ini terdiri atas dua, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, faktor eksternal ini terbagi jadi menjadi dua, yaitu competitive pressure. Nah, competitive pressure ini tingginya tekanan untuk berkompetensi, mampu mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik dan memiliki efek positif untuk munculnya perilaku inovatif. Yang kedua, social political pressure. Nah, organisasi yang memiliki dukungan dari pemerintah harus terus memberi hasil kerja yang memuaskan jika tetap ingin mendapat dukungan, sehingga pemimpin dan karyawan harus muncul perilaku inovasi agar tetap memberi hasil kerja yang terus berkembang dan lebih baik. Yang kedua faktornya yaitu faktor internal. Nah, faktor internal ini juga terdiri atas dua, yakni interaksi dengan atasan dan juga interaksi dengan grup kerja lain. Maksudnya grup dalam suatu rekan kerja. Nah, untuk interaksi dengan atasan atau kepemimpinan itu berupa karyawan yang memiliki hubungan positif dengan atasan, mereka lebih mungkin untuk menunjukkan perilaku inovatif kerja dan mampu memberi keyakinan bahwa perilaku inovatif mereka akan menghasilkan keuntungan kerja. Nah, interaksi yang kedua yakni dengan interaksi dengan grup kerja atau teamwork. Karyawan yang memiliki hubungan baik dengan rekan kerja lebih mungkin memudahkan mereka untuk mengimplementasikan ide baru mereka juga meningkatkan ide generation di dalam sebuah grup rekan kerja mereka.
Baiklah, itulah tadi beberapa materi yang disampaikan oleh para presentator kita. Dapat kita simpulkan bahwa internet merupakan salah satu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya secara cepat dan tepat. Nah, beberapa perangkat lunak dalam internet yaitu web server, mail server, e-learning, commerce, e-banking, dan video streaming. Rupanya, internet yang kita gunakan saat ini mulai dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika yang pada saat itu dikenal dengan nama ARPANET. Dan seiring berjalannya waktu, internet terus berkembang hingga saat ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.